Mari kita sama bangkit berdiri. Suatu tunas akan keluar dari tubuh Isa, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan akan takut akan Tuhan. Yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tapi ia akan menghakimi orang yang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas dan dengan kejujuran. Mari kita mengangkat pujian Haleluya bergerak. Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Terpujilah namanya. Jemaat Tuhan yang silakan duduk. Kita kembali memuliakan Tuhan lewat satu pujian, satu menyembah.
Berbahagialah orang yang dosanya diampuni dan kesalahannya dimaafkan. Berbahagialah orang yang tidak diperhitungkan Tuhan. Dan di dalam ini, sama aku tidak hati dosa, karena berlalu sepanjang hari, lalu kami memutuskan kepadanya kesalahan tidak ada yang sembunyi. Aku memutuskan aku mengakui kepadanya dan Engkau ampuni semua dosa. Amin. Mari kita memuliakan Tuhan lewat satu pujian. Kasih Yesus yang berjaya. yang berangkat dari Mazmur 126 ayat 1 sampai yang 6. Baik, kalau sudah menemukan, kita akan membacakannya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian cerah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kadang kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada
melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Orang-orang yang menanggung dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Gloria Patri. Sepanjang hidupnya sering didera oleh rupa-rupa pengajaran sesat. Para penyesat coba membelokkan iman gereja mengenai Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itulah gereja melalui orang kudusnya membuat senjata, yaitu pengakuan iman untuk melawan ajaran sesat itu. Menjelang Natal, kelahiran Yesus Putra, marilah kita mengiklankan pengakuan iman rasul. Demikian kita bersama-sama. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Pada langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus namanya yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang terdiri dari Bapa dan Kudus Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari ketiga dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Sebagai penutup mungkin ada ujian dan memberikan waktu. Baik, kita lanjutkan. Jadi sudah kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ke 24. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan. Bersukacitalah senantiasa, tetapi tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah berbuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna, dan dengan tak tercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Dia juga akan membenarkannya. Amin. Kembali kita mendengar pujian dengan satu judul pertolongan begitu ajaib. Baik, sebelumnya kami sebelum masuk dalam pertanyaan kita masuk dalam warga gereja kita. Nah, yang pertama pimpinan dan majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah. Akhirnya Bapak Ibu Saudara semakin bertumbuh. Kepada semua pelayan pada hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih, khusus yang baru pertama bergabung. Pada saat ini kami mengucapkan selamat datang. Kalau bisa kami undang boleh bangkit berdiri. Kalau ada yang baru pertama, dengan segala hormat kami undang berdiri. Baik, kita lanjutkan pembicaraan. Ini dan majelis jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dalam kelahiran dan pernikahan. Dalam hal ini, tetaplah setia dalam kasih dan pengenalan Tuhan Yesus memberkati. Nah, dalam hal kegiatan
Peneguhan siri akan dilakukan pada hari Minggu, hari ini tanggal 13, dan ibadah kedua maka bagi peserta katekisasi siri agar boleh mempersiapkan diri dan baju putih. Atas padanya kami ucapkan banyak terima kasih. Yang kedua, pelayan ibadah 24 dan 25 Desember bagi pelayan ibadah yang sudah ditunjuk agar segera mempersiapkan diri melalui latihan yang sungguh-sungguh. Latihan pelayanan yang ke-24 jam 19 sore, jam 20 malam. Dan latihan ibadah tanggal 25 itu jam 19 ibadah pagi, jam 20 untuk ibadah siang. Selanjutnya ibadah Natal. Natal sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober pada pukul 16.30 melalui live streaming dan juga konvensional. Bagi kelas tengah-tengah besar boleh hadir di gereja dengan protokol kesehatan dan diharapkan orang tua tidak ikut mendampingi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Undangan pengucapan syukur. Untuk keluarga Bapak Jemuti Boruselowo mengundang seluruh jemaat untuk bersama-sama mengucap syukur atas telah disedinya anak terkasih, Saudari Jeriska Desa Munti. Dan keluarga Bapak Penggabean Guru Malawan juga mengundang seluruh jemaat untuk bersama-sama menikmati sukacita oleh karena anak terkasih Lydia Penggabean telah menerima peneguhan siri. Keluarga Bapak P. Sinaga sendiri juga mengundang seluruh jemaat untuk menikmati sukacita dan Tuhan menikmati sukacita dari Tuhan atas disediakan anak terkasih Lydia Sinaga. Demikian beberapa undangan untuk kita bersama-sama. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Demikian keluarga jemaat kita pada saat ini untuk hadirannya menjadi berkat kita sekalian. Selanjutnya kita menyaksikan pujian pertolongan bagi wajah. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini, walaupun kami diperhadapkan situasi sekarang ini Tuhan, namun kerinduan hati kami tetap datang bersujud memuliakan Engkau lewat pada kami saat ini. Kami puji, kami sembah Engkau Bapa di surga dengan segenap dan tulus hati kami. Namun Tuhan, kami juga sadar Tuhan, semuanya itu Tuhan adalah kebesaran kepada kami semuanya. Namun kami juga menyadari Bapa di surga akan dosa-dosa pelanggaran kami terhadap sesama kami manusia, terlebih terhadap Engkau.
Biarlah Tuhan Engkau mengasihi, menolong, mengampuni kami. Kami Tuhan layak datang kepadamu di hadapanmu bersujud, maka menerima anugerah yang besar itu kepada kami semuanya. Oleh karena itu Bapa di surga, di pagi hari ini kami doakan jemaat-jemaat Tuhan dalam pertumbuhan iman. Kau menambah-nambahkan iman bagi jemaat-Mu. Maka pertumbuhan ekonomi juga Bapa di surga, Kau memberikan bagi kami ekonomi yang baik. Walaupun Tuhan sulit masa-masa sekarang ini, namun tiada yang mustahil bagimu. Kau mampu Tuhan memberikan yang terbaik ketika kami tetap setia datang kepada Tuhan. Akan perkumpulan pribadi dan keluarga. Karena Tuhan kami selalu datang. Karena kami selalu rendahkan diri Bapa di surga. Satu dengan lain boleh saling akan mengerti hidup bersama dengan Yesus. Tidak berarti apa-apa Bapa di surga. Ketika kami hanya mengandalkan pikiran, tenaga kami Bapa di surga. Namun hidup kami akan berarti ketika kami mengandalkan Engkau. Dan Tuhan Allah kami Allah yang baik, pengampun. Engkau tahu Bapa di surga jemaat yang sakit bahkan dalam pemulihan, anak-anak remaja bahkan orang tua. Mereka terus berdoa Bapa di surga. Kau sembuhkan jemaat-Mu Bapa di surga. Tumpahkan tangan kuasa-Mu. Kalau mereka boleh mendapatkan kebahagiaan melalui pertolongan-Mu Bapa di surga. Tolong Bapa di surga jemaat yang sakit sedang terbalik sakit lemah. Kau tahu, Kau melihat itu Bapa di surga. Biarlah mereka boleh hidup bersama dengan kami, hidup bersama dengan kasih Yesus. Pulihkan mereka Bapa di surga. Kau tolong, Kau kasihi dia Bapa di surga. Karena setiap keluarga, mereka setiap mendampingi, merawat, membimbing. Puji Kau Bapa di surga. Saat ini Bapa di surga, kami juga tetap berdoa untuk jemaat yang lanjut usia. Kau menyertai masa usianya tua. Tuhan, Kau tetap memberikan pengharapan bagi setiap orang tua kami. Bahkan jemaat ketika ada yang mengandung Bapa di surga, Kau pelihara janinnya. Dan juga mereka boleh mendapatkan kehidupan yang sejahtera atas segala pertolongan-Mu. Pasangan hidup dan yang menentukan keturunan, mereka juga tetap mengharapkan akan pertolongan-Mu bagi kehidupannya. Maka remaja kami, para ketiga ini, saat ini boleh mereka mencari teman hidupnya. Bila Bapa di surga, mereka boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bila mereka boleh takut akan Tuhan ketika mereka memilih pasangan hidupnya. Bila boleh mereka mendapatkan pasangan hidup yang sepadan, yang seiman Bapa di surga. Kau selalu yang menyertai, menerangi setiap langkah mereka. Rencana dan program gereja juga Bapa di surga. Tetap mengharap pertolongan Tuhan. Sudah memulianya. Biarlah Tuhan tetap memberikan itu bagi kami. Karena ini merupakan sebuah program dan gereja Tuhan di tempat ini. Bahkan perizinan pengurusan surat gereja kami saat ini Bapa di surga, kami sudah memulianya. Biarlah kami boleh mendapatkan hak penuh yang sesuai dengan dianjurkan oleh pemerintah, sehingga gereja kami diakui. Biarlah setiap jemaat Tuhan bekerja yang dalam pengurusan, Tuhan memberkati. Misi dan pelayanan kedua kapal Bapa di surga luput dalam doa sahabat kami saat ini. Kau menolong, memberikan bagi kami itu pada saat ini. Ya Tuhan Allah kami Allah yang baik, Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Ini juga ya Tuhan Bapa, Gereja Metodis Indonesia wilayah 1 dan 2, para pemimpin gereja, bisop, pimpinan distrik, pendeta, guru Injil, calon guru Injil. Karena mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan panggilannya, sehingga nama Tuhan yang memuliakan dan pelayanannya dan pertumbuhan gereja Metodis boleh berkembang dengan baik. Banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk memuliakan Tuhan. Pada saat ini juga Bapa di surga, luputkan, doakan bangsa dan negara kami, presiden dan wakil presiden, pemerintah kami, bahkan pertahanan
pada saat ini. Bila Engkau Tuhan memberkati setiap pemimpin kami tertinggi bahkan kita terendah. Bila dengan sungguh-sungguh sesuai panggilannya, dengan sumpah yang mereka janjikan, mereka boleh mensejahterakan rakyat, bahkan keamanan ada di mana-mana, sehingga Bapa di surga setiap orang yang melakukan ibadah memperoleh damai sejahtera yang daripadamu. Bahkan kerukunan umat antaragama juga pada sekitar lingkungan kami yang membimbing, Engkau merangkul di mana-mana Tuhan, gereja, bahkan di mana-mana ibadah. Ketika mereka melakukan persekutuan, nama Tuhan dipermuliakan, bahkan mereka boleh mendapatkan kedamaian. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang baik. Bahkan Kota Batam telah menyelesaikan pilkada. Siapapun yang terpilih Bapa di surga, mereka juga terpanggil untuk bangkit Kota Batam, bahkan mendapatkan pemulihan kehidupan yang normal kembali. Bahkan kerukunan umat beragama boleh saling bergandengan tangan. Terpuji Engkau Bapa di surga. Sebentar lagi kami akan diingatkan oleh kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati hati dan pikiran kami. Nama Tuhan yang kami permuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di belasannya perlu kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, dan untuk itu tugas kesempatan kami dalam firman Tuhan berkata bahwa segala kesempatan bersyukur kepada Tuhan. Sudah persiapkan makanan di sana dan jika ada Tuhan semesta apakah tidak membuka diri kita tidak melakukan berkat di dalam Tuhan. Sambil kita membuka kesempatan kita ada pujian.
Pembahasan kita untuk digunakan oleh satu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh kepada. Sebelumnya akan membuat pujian Roh yang hidup pulihkan. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Tuhan, saat ini kami buka hati kami buka pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami, untuk kami boleh diisi dengan kebenaran-Mu. Oleh karena itu Bapa, bila Roh Kudus nyata hadir menguasai hati dan pikiran kami, sehingga nama Tuhan sungguh-sungguh dipermuliakan. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, yang mencoba menguasai hati dan pikiran setiap umat-Mu pada saat ini, kami berdoa supaya di dalam nama Yesus Tuhan singkirkan dari ruangan hati dan pikiran setiap umat. Biarlah mata kami tertuju, telinga kami tertuju untuk mendengar dan melihat kebesaran dan kemurahan Tuhan melalui firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dari Yesaya
Yesaya pasal yang ke-61. Yesaya pasal yang ke-61 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kita akan baca secara bergantian. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan membaca ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitahukan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kafan, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan hingga kita masih bisa sampai pada hari ini. Semua karena kebesaran dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, harapan kita pasti kalau bisa hidup kita diubahkan dan dipulihkan. Ada satu pengalaman untuk menggambarkan situasi yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Ini adalah pengalaman saya pribadi. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, semasa sekolah, saya dan teman-teman harus berjalan sejauh 7 km untuk bisa tiba di sekolah. Bagi Bapak Ibu yang punya pengalaman yang sama, barangkali yang dulu besar di kampung pasti pernah merasakan hal yang sama. Berjalan jauh. Dulu kalau kita sekolah tak ada uang jajan, ya, tak ada uang jajan. Kalau kita minta uang jajan pasti dibilang kamu sekolah kamu jajan. Saya pribadi mengalami pergi sekolah tidak dikasih uang jajan, ya. Jadi walaupun demikian, makanya kalian bersyukur anak-anak ini, ya. Kalau sekarang minta jajan, ready, ya kan? Nanti kalau diceritakan sama kalian bilang, itu kan pengalaman bapak dulu, ya. Maka harus bersyukur, ya. Jadi Bapak Ibu Saudari, begitu pulang sekolah, karena saking jauhnya, sambil berjalan, Bapak Ibu dikasih sambil berjalan, panas terik, perut sudah lapar. Kita berjalan itu sambil lihat ke bawah, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Mana tahu ada uang tercecer. Jadi sambil jalan tidak pernah lihat ke depan, lihat ke bawah. Mana tahu ada uang
tercecer. Tujuannya apa? Supaya bisa IS di jalan. Ya, kalian tertawa kan? Melihat pengalaman itu. Mungkin pengalaman orang tua kalian lebih daripada yang saya ceritakan. Ya. Jadi sambil berjalan lihat ke bawah, mana tahu ada uang tercecer supaya bisa beli jajan. Nah, kehidupan orang yang berada dalam situasi yang tidak menyenangkan kurang lebih seperti ini. Bangsa Israel yang berada, bangsa Yehuda yang berada ditawan oleh orang Babel, bangsa Babel, mereka harus menderita selama bertahun-tahun, bahkan puluh-puluh tahun lamanya. Sehingga mereka harus merasakan penderitaan yang berat. Mereka harus merasakan kesakitan yang amat sangat berat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang dibutuhkan oleh bangsa Israel tentu adalah kebebasan. Tentu yang dibutuhkan oleh bangsa Israel adalah kebebasan. Wow, itu yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Kalau diperhadapkan dengan situasi kita pada saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga sedang diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Kita tidak bebas. Bahkan mungkin kehidupan ekonomi sedikit agak berat bagi kita pada saat-saat itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kita memerlukan pertolongan Tuhan. Dalam situasi yang sulit ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari satu hal yang sangat penting dari firman Tuhan ini, bahwa Allah selalu aktif memikirkan solusi dan cara terbaik untuk menolong umatnya yang dalam kesusahan. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Roh Tuhan ada padaku, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Berita-berita ini disampaikan menjelang Natal, ketika kita akan merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Allah selalu aktif memikirkan solusi dan cara terbaik untuk menolong umatnya yang dalam kesusahan. Amin. Jadi Bapak Ibu saudari, kalau kita dalam kesusahan, firman Tuhan mengajar dan mengingatkan kita, datanglah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan hanya dapat kita dapatkan dari Tuhan. Amin. Mungkin dunia ini bisa menawarkan kesenangan bagi kita, tapi kelegaan hanya datang dari Tuhan. Kita senang belum tentu memuaskan dahaga kita sampai selama-lamanya. Mungkin kita senang dengan hal-hal yang bersifat dunia ini, tapi itu hanya bersifat sementara. Tetapi kalau kita ingin merasakan kelegaan, maka datanglah kepada Tuhan, karena Dia tidak pernah diam. Dia tidak pernah pasif untuk menyelamatkan umat. Persoalannya dan pertanyaannya kepada kita hari ini adalah, apakah kita selalu berseru kepada Tuhan? Apakah kita selalu berseru kepada Tuhan? Apakah kita selalu memanggil nama Tuhan? Apakah kita selalu mencari Tuhan di dalam hidup kita? Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pergumulan
memberikan solusi. Dan solusi yang ditawarkan, yang dibuat oleh Tuhan adalah dengan menubuatkan kehadiran Sang Mesias, Juru Selamat yang hak. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menyelamatkan bangsa Israel, untuk memulihkan janji Tuhan dalam kehidupan mereka, maka tidak ada cara lain. Cara yang Tuhan siapkan adalah dengan menyatakan Mesias di dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hanya Yesus satu-satunya solusi, jalan, bahkan kehidupan kekal bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Kehadiran Mesias Sang Penyelamat, hanya itulah yang dapat mengubah keadaan umatnya. Dikatakan tadi, dari abu diganti menjadi hiasan kepala, dari tangisan menjadi tertawa, dari berduka cita menjadi penuh dengan sukacita. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka kehadiran Mesias Sang Penyelamat akan mengubah keadaan umatnya dari abu menjadi hiasan kepala. Karena kalau kita tahu abu merupakan atau simbol lambang duka cita, penderitaan. Jadi ada kebiasaan bagi bangsa Israel, kalau mereka sedang berduka cita, mereka sedang menderita, mereka taruh abu di atas kepala. Tapi kehadiran Mesias akan menghapus semua itu dan menggantikannya menjadi hiasan kepala yang sangat membanggakan, hiasan kepala yang sangat mendatangkan sukacita dan mengubah kehidupan bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terutama yang CD hari ini, saya mengingatkan kepada kalian bahwa CD ini bukan seperti cari SIM. Ya, kalau sudah yang penting dapat SIM, bisa juga normal, bisa juga tembak. Ya, kan ada juga SIM tembak. Ini bukan hanya sekedar sebuah sarana bagaimana memenuhi kebutuhan hukum gereja, tetapi Pak Pendeta berharap bahwa kalian menjadi pribadi-pribadi yang menjunjung tinggi nilai kekristenan di tengah-tengah rumah tangga, terlebih di tengah-tengah masyarakat. Amin. Ya, jangan hanya berpikir bahwa CD hanya seperti sebuah SIM supaya bisa naik ke jenjang berikutnya. Kalau itu pemikiran kalian, sudah salah. Tapi CD merupakan satu jalan bagi kalian untuk semakin mengenal siapa Kristus di dalam kehidupan kalian, dan bagaimana kalian mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya, saya selalu ingatkan, ini bukan hanya untuk memenuhi pengetahuan saja, tapi bagaimana moral kalian sebagai orang yang sudah belajar nilai-nilai kekristenan, bagaimana karakter kalian di tengah-tengah rumah tangga sebagai orang yang sudah dewasa dalam Kristus. Hormati orang tuamu, kasihi mereka, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab. Bagi dia bisa menjadi pribadi yang cukup sungguh luar biasa di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur anak-anak ini boleh menyatakan pengakuan imannya hari ini. Dan kita berdoa supaya mereka sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang membanggakan hati Tuhan, membanggakan gereja, juga membanggakan kedua orang. Amin.
Ya, sebentar kalian akan menyatakan pengakuan iman kalian di hadapan Tuhan. Pak Pendeta tidak mau ini hanya seremonial. Ya, Pak Pendeta tidak mau ini hanya sebagai seremonial saja yang penting. Lakukan pesta dan lain sebagainya. Jangan itu yang menjadi fokus dari acara kita hari ini. Tetapi bagaimana kalian nanti di tengah-tengah rumah tangga menunjukkan karakter yang baik. Ya, jangan pula nanti udah di rumah datang bapak sama mama kasih bubur, si Ahok, si Bobio, alai, toyai ini hata. Jangan sampai seperti itu. Ya, sudah belajar tentang ketaatan, belajar tentang menjadi murid. Ya, kalau nanti bapak datang, itu bapak pendeta Sitajiao, tak mau dengar-dengaran katanya. Kalau bapak pendeta dengar nanti begitu, mirip selesai. Ya, tapi belajarlah untuk terus menjadi pribadi yang tangguh. Amin. Menjadi anak-anak yang membanggakan Tuhan paling utama harus dibanggakan. Kedua, gereja bahkan yang paling penting, kedua orang tua kalian harus bangga dengan karakter yang kalian miliki. Ya. Jadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dua poin penting terakhir yang kita mau renungkan pada hari ini. Yang pertama, apapun situasi yang kita jalani, jangan berhenti berharap dan percaya kepada Tuhan. Ya, walaupun keadaan kita mungkin sulit pada saat ini, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah diam dalam kehidupan kita. Amin. Ya, Dia akan selalu mencari cara bagaimana supaya umatnya mengalami pemulihan, mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita. Lalu yang kedua, jangan keraskan hati. Hati yang keras tidak akan pernah bisa berubah. Bahkan 100 kali teguran, 1000 kali teguran, hati yang keras tidak akan pernah bisa berubah. Tapi kalau kita mau melembutkan hati kita, maka kita pasti akan mengalami damai sejahtera. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah kepada Tuhan. Tuhan sanggup, Tuhan mampu memulihkan hidup kita. Amin. Karena Dia adalah Tuhan, karena Dia adalah Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada saat ini. Kami sudah mendengarkan firman. Tuhan, berkatilah dan urapilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan lanjutkan dengan acara penutupan hari ini. Saya mengundang yang akan disini boleh berdiri seperti yang sudah diatur dan diikuti oleh kedua orang di belakang. Diikuti oleh kedua orang. Saudara-saudara yang beriman, marilah kita dengan gembira mengucapkan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa
yang telah memimpin anak-anak ini dengan Roh Kudus sehingga dia ingin dan minta menjadi anggota gereja Kristus. Mereka telah memutuskan berhadapan dengan jemaat kita ini untuk memulai tanggung jawabnya sambil menerima hak yang penuh di dalam jemaat kita ini. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama memohon atas mereka berkat Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, pohon segala yang baik dan pemberian yang sempurna, terimalah ucapan syukur kami yang kami naikkan dengan segenap hati. Karena Engkau telah mempercayakan anak-anak ini ke dalam pemeliharaan kasih kami. Tuhan, baharuilah juga budi dan pengetahuan hamba-hamba-Mu, yaitu orang-orang tuanya, para pendeta dan para guru yang akan memimpin mereka di atas jalan yang harus mereka lalui. Berilah berkat-Mu kepada anak-anak ini sehingga sejak hari ini mereka semakin bertumbuh dalam anugerah dan budi dan menjadi kesukaan bagi Allah dan manusia, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, ibu dan bapak wali anak-anak ini, kiranya hari ini menjadi hari kesukaan, menjadi hari istimewa dan hari ucapan syukur bagi saudara-saudara. Karena pada hari ini anak-anak saudara telah masuk ke dalam satu kekeluargaan rohani yang suci dengan saudara-saudara sendiri. Walaupun kita sekalian bersedia melanjutkan tugas dan tanggung jawab untuk membawa anak-anak ini kepada Tuhan demi asuhan dan pengajaran ini bersama-sama, kami juga menyerahkan kembali kepada saudara-saudara sebagai orang tua atau wali dari anak-anak ini untuk meneruskan pengajaran dan pendidikan anak-anak ini dengan pertolongan Allah tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kekristenan kita. Oleh sebab itu, maukah kami menerima tugas dan tanggung jawab ini dengan tangan Allah demi anugerah, sambil di sini dan sekarang di hadapan Allah yang Maha Kuasa dan di hadapan jemaat ini memperbaharui sumpah yang telah kamu ambil ketika anak-anakmu ini dibaptiskan. Jawab, saya mau. Saya mau. Kiranya Tuhan menurut saya. Anak-anak kami yang kami kasihi, dengan firman-Nya yang suci, Tuhan kita Yesus Kristus telah berkata bahwa Dia akan menganugerahkan kepada mereka yang percaya kepada-Nya suatu tempat di dalam kerajaan-Nya dan di dalam gereja. Sebelum kamu diterima masuk di dalam gereja, adalah menjadi tugas kami untuk meminta keterangan daripadamu tentang tujuan dan pikiran hatimu. Oleh sebab itu saya bertanya, apakah kamu masing-masing percaya bahwa Allah adalah Bapa surgawi bagimu? Jawab, saya percaya. Apakah engkau percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamatmu secara pribadi? Saya percaya. Percayakah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang suci? Jawab. Maukah engkau setia kepada gereja Metodis dan bersedia mendukungnya dengan kehadiranmu di gereja, dengan doamu, dengan persembahan dan dengan pelayananmu? Jawab. Saya mau. Ulang. Mari kita undang satu persatu.
Bobby, Maria, Ricardo, Siagia. Kiranya Tuhan melindungi engkau dengan anugerah-Nya dan menguatkan engkau demi Roh-Nya di dalam iman dan persekutuan dengan semua pengikut Yesus Kristus. Tuhan menyertai engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan kiranya memberkati engkau, meneguhkan engkau di dalam Roh-Nya yang kudus. Sejak hari ini engkau menyatakan pengakuan imanmu, maka Tuhan kiranya memberkati engkau, menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dari sekarang desa Salagi, kiranya Tuhan melindungi engkau dengan anugerah-Nya dan menguatkan engkau demi Roh dalam iman dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus untuk mengikut Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati engkau, menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Lydia, Desiana, Pemberian, kiranya Tuhan melindungi engkau dengan anugerah-Nya dan menguatkan engkau dalam Roh-Nya yang kudus di dalam iman dan persekutuan dengan semua pengikut Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nisa Yolanda Utahaya, kiranya Tuhan melindungi engkau dengan anugerah-Nya
dan menguatkan engkau demi rohnya di dalam iman dan persekutuan dengan semua pengikut Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Asia Tesalonika Panjaitan. Kiranya Tuhan melindungi engkau dengan anugerah-Nya dan menguatkan engkau demi rohnya di dalam iman dan persekutuan dengan semua pengikut Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Wedialah sinaga, kiranya Tuhan melindungi engkau dengan anugerah-Nya dan menguatkan engkau demi rohnya di dalam iman dan persekutuan dengan sesama pengikut Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada anak-anak yang terkasih yang sudah diteguhkan dirinya pada hari ini, kami menerima engkau menjadi anggota di dalam persekutuan Gereja Kristus sebagai anggota jemaat penuh. Kiranya Tuhan menganugerahkan engkau menjadi anggota yang setia dan berguna di dalam gerejanya di dunia ini, sehingga engkau dipanggil masuk ke dalam keanggotaan gerejanya di surga. Silakan menghadap jemaat. Orang tua boleh silakan kembali. Inilah anak-anak kita yang sudah berani menyatakan pengakuan imannya di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaat. Kiranya anak-anak ini sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang setia di dalam Tuhan, anak-anak yang membanggakan kita semua. Oleh karena itu, sebagai tanda rasa sukacita kita, mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan dengan tepuk tangan. Terima kasih, silakan duduk. Yang ini tetap berdiri karena mereka mau bernyanyi. Orang tua sudah bisa.
bagi banyak orang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang ada di surga, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Itulah kiranya yang menyertai, memberkati engkau